Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk damai dan bahagia bersama dalam ridho Allah. Tuhan yang Maha Esa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Baqarah ayat 18 ya. Penjelasannya, summun ay an sima'il haqqi li'annahum la yaqbalunahu. Summun, mereka itu tuli, ay an sima'il haqqi, dari mendengarkan kebenaran, li'annahum, karena sesungguhnya kaum munafik, la yaqbalunahu, tidak menerima siapa munafik, hu akan al-haq. Wa idza lam yaqbaluhu, maka ketika tidak menerima siapa munafik, hu akan al-haq, fakannahum, maka seolah-olah munafikun itu lam yasma'uhu, tidak mendengar siapa munafikun, hu akan hal-haq. Bukmun, bukmun itu budak, bukmun apa namanya, bisu. Bukmun bisu, ay kharasun anin nutki, yaitu dia bisu anin nutki, dari pembicaraan bil haqi, dari menyatakan atau berbicara bil haqi, tentang kebenaran. Fahum la yaqulunahu, maka mereka orang-orang munafik la yaqulunahu, tidak mengatakan hu akan kebenaran. Umyun, buta, ay la basaira lahum, tidak ada basair, tidak ada mata hati, lahum, bagi orang munafik, milik orang munafik. Basair yumayyizuna biha, yang mereka membedakan biha dengan basair, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Wa man la basirata, siapa orang la basirata, yang tidak ada mata hati, lahu bagiman, itu kaman, seperti orang la basoro, yang tidak ada mata lahir. Kalau basor itu mata ini, mata lahir, mata zahir. Kalau basiro mata hati, lahu bagiman. Fahuwa, maka dia man la basirata a'ma, itu lebih buta. Kanat, ada hawasuhum salimatan. Apa hawasuhum, indranya, indra mereka munafikin, salimatan, itu sebenarnya sehat. Walakin lamma saddu atau lamma suddu an sima'il haqi, ketika ditutup mereka. Boleh juga lamma saddu, ketika menutup mereka, an sima'il haqi, dari mendengarkan kebenaran, menutup adanahum, akan telinga-telinga mereka, wa abau, dan enggan mereka, antantiqo, agar berucap bihi, dengan al-haq, apa alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa ayanduru ilaihi, dan mereka melihat ilaihi, kepada al-haq, biuyunihim, dengan mata mereka, ja'alu kaman ta'atolat, atau ju'ilu kaman ta'atolat hawasuhum, mereka dijadikan kaman, seperti orang ta'atolat yang muspro, atau yang tidak berfungsi, disfungsi. Ta'atol itu yang tidak berfungsi, apa hawasuhu, indranya man. Wadhahaba, dan hilanglah apa idrakuhu, persepsi atau pengetahuannya hawas. Ini perumpamaan summum bukmun umyun. Summun itu yang dimaksud di sini, tuli dari apa? Tuli dari mendengarkan kebenaran, sama seperti orang budak ya, ente ya. Budak itu sebenarnya dia dengar, tapi karena hatinya tidak memperhatikan itu, jadi kayak orang budak, dengar. Orang-orang munafik juga begitu, dia mendengar tapi dia tidak menerima kebenaran al-haq. Dia bisu, sebenarnya nggak bisu, artinya nggak bisa ngomong gagu, enggak. Orang-orang munafik bisa ngomong, tapi dia tidak mau membicarakan yang hak, dia membicarakan yang batil, atau membicarakan sesuatu yang kira-kira menguntungkan dia. Kalau ada sesuatu yang benar al-haq, tapi kira-kira merugikan dia, nggak bakal dia omongin. Itu orang munafik. Buta, yang buta dimaksud di sini adalah buta mata hatinya, kan kata Oma gitu. Iya begitu ya. Mata hatinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pokoknya kalau mata hati udah buta, udah repot. Ya, kalau mata hati udah buta, maka itu lebih ini lagi, dia lebih buta lagi dibanding orang yang memang tidak punya mata zohir atau mata penglihatan biasa. Orang buta mungkin masih bisa dinasehatin,
Jangan situ bang, lobang. Di lobang dia minggir. Hati-hati bang, ada becek, minggir. Oh iya ya, minggir. Tapi kalau udah buta mata hatinya, bener-bener di situ lobang, jangan situ bang, hati-hati bang, lobang. Bodoh amat, gak mau dengerin lu gua. Jeblos juga di akhirnya. Ya orang udah nggak mau nerima nasihat, dia udah nggak lihat gelap, atau dia melihat sebenarnya, dia melihat cuma fokus penglihatannya itu dialihkan bukan kepada sesuatu yang harusnya dia perhatikan itu. Dia lebih fokus pada sesuatu yang lain. Kayak orang ini ya, kayak orang lagi fokus melihat HP-nya dia, ya dia nggak bakal lihat-lihat jalanan itu ada lubangnya, nggak bakal kelihatan. Sebenarnya matanya nggak buta sebenarnya, matanya sehat, tapi yang sakit itu adalah mata hatinya dalam menerima nasihat. Maka diumpamakan di sini seperti orang-orang yang indranya itu nggak berfungsi sama sekali, ya dia bisu, tuli, dia buta. Orang-orang munafik seperti itu disifati oleh Allah. Qala syair, berkata seorang penyair, summun idza sami'u khairan dzakartu bihi wa in dzakarta bisu'in kulluhum udunu. Dzakarta apa? Dzakartu apa dzukirtu itu? Summun itu buta, idza sami'u mereka summun itu tuli, idza sami'u ketika mendengar mereka khairan akan kebaikan. Dzakarta bihi yang engkau menyebutkan bihi tentang khair, wa in dzakarta bisu'in dan jika engkau menyebutkan bisu'in tentang keburukan, kulluhum udunu semua mereka itu udunu memiliki telinga, maksudnya bisa mendengar. Kalau disuruh ngedengerin yang baik-baik pada budek dah, suruh dengerin nasihat, suruh dengerin pengajian pada budek semua. Tapi kalau disuruh dengerin itu ustadz yang itu kayaknya kalau mau berkat demen banget ya, wah yang begitu-gitu langsung pada denger, yang mana dia mau yang begitu. Nah itu namanya keburukan. Kalau dikabarkan tentang keburukan langsung pada dengar semua, tapi tentang kebaikan justru mereka menjadi tuli semua. Fahum la yarji'un, fahum maka mereka orang-orang munafik la yarji'una tidak kembali. Siapa munafikun? Ai andolalatihim dari kesesatan mereka, wa nifaqihim dan dari kemunafikan mereka. Tidak kembali dari kesesatan artinya selamanya sesat. Tidak kembali dari kemunafikan mereka ya artinya selamanya dia akan menjadi munafik. Karena tidak digunakan mata hatinya, tidak digunakan pendengarannya dan juga tidak digunakan mulutnya untuk mengatakan yang baik, yang benar, yang hak tidak digunakan. Maka selamanya dia tidak akan kembali dari kondisi sesatnya itu. Lain kalau orang mau menggunakan mata hatinya, buta itu tadi buta mata hatinya. Kalau mau mendengarkan mata hatinya, mau mendengarkan nasihat itu pasti bisa kembali dari kesesatan. Ya akhirnya nggak sesat lagi, nggak nyasar lagi. Biasanya orang-orang itu sesat, tidak mendapat hidayah itu karena tidak mau membuka pikirannya, open mind kalau kata anak sekarang. Tidak mau membuka pikirannya karena ditutup aja, pokoknya pikiran yang benar ya pikiran saya, pikiran orang lain nggak mau saya terima, nggak mau buka pikiran. Yang kedua, dia nggak mau menerima, dia tidak mau merenungkan tentang penciptaan alam semesta, walaupun yang ini aja, walaupun yang sifatnya sederhana, yang ada dalam diri dia aja. Iya, kita kalau tidur nggak bisa ngomong ya. Iya, kalau tidur kita lemah banget kondisi ya. Lagi tidur masuk ke labang aja udah kelabakan, kita nggak bisa jagain apa-apa. Oh berarti kita lemah. Terus merenungkan tanda-tanda penciptaan seperti yang ada dalam diri kita, kita itu lemah. Kemudian betapa banyak nikmat Allah. Kan Islam ngajak itu semua sebenarnya. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, ngajak untuk merenung itu. Karena nggak ada waktu untuk merenung, nggak ada waktu untuk bertafakur, akhirnya ketutup pintu hidayah. Jadi bukan Allah yang nutup, dia nutup diri sendiri. Karena yang disibukkan ya hanya untuk kesenangan-kesenangan aja, nggak ada waktu buat merenungkan itu.
kita dikasih waktu buat merenungkan itu, antara lain 5 waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Waktu sujud kita dikasih waktu juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya rendah, serendah ini saya. Setinggi apapun saya akan tetap kembali ke tanah. Nyiumin tanah. Supaya nanti waktu dikubur, tanah juga kenal sama kita. Iya, ini orang yang tiap hari nyiumin gua nih. Enggak gua jepit dah kalau yang ini. Tanah kenal itu. Tahu. Karena bumi itu kan sama satu. Ya yang itu juga. Waktu dia cium kakinya, atau ada orang nyium kaki ibunya, ya itu sama aja dia nyium ibunya di mana-mana. Nyium tangannya nyium ibunya pokoknya. Begitu juga bumi, kita mau nyium yang bumi yang diceger, nanti dikuburinnya misalnya di Mekah, tetap itu bumi yang itu juga, tanah yang itu juga. Dan dia akan kenal, ini orang yang biasa cium aku. Islam ngajarin itu, ngajarin kita merenung, ngajarin kita untuk membuka pikiran. Orang-orang yang nggak mau membuka pikirannya, kemudian nggak mau merenungkan, maka sulit mendapatkan hidayah. Yang ketiga, biasanya orang-orang nggak mendapatkan hidayah seperti orang munafik itu, karena hanya sibuk dengan kepentingan jasmani aja, hanya sibuk dengan kepentingan wadak, perut. Ya, saya main di bawah perut, sejengkal di bawah perut itu aja yang dipikirin, nggak ada yang lain. Yang keempat, gengsi, biasanya karena gengsi. Lah, jadi anak buah dong. Nah, kalau saya gitu jadi anak buah dong. Enggak, wah, mendingan bikin sendiri. Mendingan bikin partai sendiri. Nah, mereka nggak mau mengikuti Islam ya karena nanti jadi anak buah. Ya berarti jadi anak buah Abu Bakar dong. Oh jadi anak buahnya Utsman dong. Ini duluan dia masuk Islam. Padahal Tuhan saya, nah, gengsi. Jadi anak buahnya Nabi Muhammad dong, disebutnya Muhammad. Nggak ada orang-orang kafir nyebut Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya kalau jelasin sejarah, orang kafir bilang pasti orang kafir pasti sebutnya Muhammad gitu. Nggak mungkin pakai Nabi. Ya kita ya mau gimana ya benar-benar kita nggak bisa sebutin Muhammad karena ucapan orang kafir. Ya Muhammad, jama'tana lihada, Abu Hamad gitu. Hei Muhammad, cuma buat ini. Muhammad aja. Hei Nabi Muhammad, nggak mungkin gitu Abu Hamad. Apalagi ponakan kan ya. Hei Nabi Muhammad, nggak mungkin. Ya Muhammad, alihada jama'tana. Cuma buat ini, ente ngumpulin kita semua nih. Tabban laka. Abu Lahab itu. Ucapan orang kafir pasti tanpa nabi. Karena kalau dia nyebut nabi ya nggak kafir, dia iman berarti. Tapi membingungkan juga itu Ustaz. Walaupun nggak pakai nabi tetap membingungkan. Ya Muhammad artinya kan yang terpuji. Orang yang terpuji. Orang terpuji tapi dicaci. Sama kayak orang namanya kasep kalau Sunda ya. Kasepnya Sunda Ustaz, bukan kasepnya Jawa. Kalau kasep Jawa kan telat. Iya, Ustaz. Kasep itu artinya telat. Wis kasep itu udah telanjur. Tuh wis kasep. Tapi kalau kasep Sunda tuh ganteng. Ada orang namanya kasep. Kasep, ente jelek banget sih. Lah udah kasep jelek. Sama Muhammad juga begitu. Orang namanya bagus. Namanya bagus, jelek banget ente. Gimana sih Pak, katanya bagus. Orang kafir walaupun tanpa nabi manggil Muhammad juga bingung. Karena namanya Muhammad. Dilema. Mereka selamanya tidak akan kembali dari kesesatan. Artinya tetap dalam kesesatan dan kemunafikan karena tidak menggunakan indranya tadi, tidak mengatakan yang baik, tidak mendengarkan pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan atau kebenaran, dan tidak melihat ya menggunakan indranya untuk melihat yang baik, sehingga buta juga mata hatinya, buta juga pendengaran batinnya, buta juga ya bisu juga lisannya untuk menyatakan kebenaran. Au kasayyibim minas samai,
ay ka ashabi sayyibin wa huwal matoru wallahu a'lam bissawab.